Pernahkah Anda merenungkan sebuah detik sunyi, ketika dengkul tidak lagi bisa ditekuk untuk rukuk dan jasad Anda hanya bisa berbaring pasrah di atas kasur menunggu kedatangan malaikat maut? Begitu banyak manusia yang sibuk mengumpulkan bekal dunia, namun membiarkan sisa usia senjanya berlarut dalam tumpukan maksiat tanpa persiapan matang menuju gerbang kematian. Jangan biarkan jiwa Anda terbangun dalam penyesalan abadi di alam barzah nanti. Saat kesempatan memperbanyak istighfar telah dikunci rapat-rapat oleh takdir, mari luangkan 1 detik dari sisa usia Anda untuk menekan tombol like, klik subscribe agar tidak ketinggalan tuntunan iman ini. Serta share video ini ke orang-orang tercinta sekarang juga, karena mengantarkan petunjuk kebaikan ini akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur yang mendalam kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa melimpahkan kemudahan dan nafas kehidupan bagi kita untuk kembali bersujud di pagi yang indah ini. Selawat beserta salam yang paling agung semoga senantiasa tercurah abadi kepada junjungan batin kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah pancaran salawat tersebut juga senantiasa mengalir kepada keluarga suci beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa menggenggam tuntunan sunnah hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam kita berbaring dan memejamkan mata dalam tidur kita. Di dalam dimensi itu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang memperlihatkan miniatur kematian kepada kita semua. Di malam hari arwah kita ditahan. Lalu ketika fajar terbit, Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayangnya mengembalikan nyawa tersebut ke dalam jasad agar kita bisa kembali terbangun. Namun, mari kita renungkan sebuah fakta yang menusuk kalbu ini. Allah Subhanahu wa taala tahu ketika kita terbangun di siang hari, kaki dan lisan ini seringkali kembali digunakan untuk melangkah ke dalam kemaksiatan dan kedurhakaan. Meski demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap mengizinkan kita hidup, mengembalikan nafas kita dan menunda kedatangan ajal kita. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sadar, bertaubat dan merombak sisa jatah usia kita yang sudah semakin menipis ini. Saudaraku, mari kita pahami aturan hisab dalam kacamata fikih yang cerdas. Di dalam Islam, penilaian amalan manusia saat saat masih hidup di dunia ini sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita mengakhiri hidup tersebut. Nilai raport spiritual Anda tidak dilihat dari seberapa kelam masa lalu Anda, melainkan bagaimana potret batin Anda di akhir usia. Hal ini didasarkan pada sabda suci yang keluar dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu baik buruknya ditentukan oleh bagian ujungnya atau akhirnya. Sistem penilaian dunia ini sengaja dirancang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada satupun hamba yang putus asa. Mungkin masa lalu kita penuh dengan warna-warni dosa hitam. Namun jika di ujung usia ini kita jika di ujung usia ini kita mampu mempersembahkan taubat yang nasuha dan amalan soleh yang konsisten, maka seluruh lembaran kelam masa lalu itu dianggap selesai dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala adalah perjuangan sampai mati. Sebagaimana dipetirkan di dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin atau kematian. Lalu bagaimana kita saat ini? Usianya sudah menginjak 50 tahun, 60 tahun atau bahkan lebih. Amalan prioritas apa yang harus kita dahulukan? Memahami prioritas amal adalah bagian dari puncak kefasihan fikih seseorang hamba. Ada 4 amalan utama yang harus kita fokuskan di sisa usia ini. Prioritas pertama, fokus pada amalan ringan yang mampu dikerjakan secara rutin dan istiqomah. Jangan memaksakan amalan borongan yang berat lalu terputus di tengah jalan. Kebiasaan ringan yang rutin ini adalah tabungan akhirat yang sangat berharga.
Ketika kelak fisik Anda sudah melemah, dengkul sudah tidak bisa bersujud, dan Anda hanya bisa terbaring di atas kasur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap mengalirkan pahala amalan rutin tersebut secara utuh, seolah-olah Anda sedang mengerjakannya di masa muda. Prioritas kedua, memperbanyak taubat dan istighfar untuk menyucikan batin. Sebagaimana kita bersuci untuk berwudu sebelum menegakkan salat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjelang kematian kita wajib menyucikan batin dari limbah dosa masa lalu melalui istighfar yang tulus. Prioritas ketiga, memperbesar rasa raja dan harapan dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hari sebelum wafat beliau, jangan sampai salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa ampunannya jauh lebih luas daripada samudra dosa kita. Prioritas keempat, mulai mendinginkan diri atau cooling down dari segala persengketaan makhluk. Sudah saatnya menurunkan ego untuk selalu menang sendiri. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan sesama manusia. Selesaikan segala kezaliman, rajin meminta maaf dan memberi maaf agar kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi nol kezaliman. Namun dalam urusan mendidik anak agar tetap menjaga sholat dan berhijab syar'i, pertahankan ketegasan itu sampai mati. Karena itu adalah tanggung jawab syariat yang tidak boleh longgar oleh alasan apapun. Sahabat batin yang senantiasa merindukan pelukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu berharga dari sisa usia Anda untuk merenung bersama kami hingga detik terakhir video ini. Semoga ulasan yang sedang dan padat ini menjadi titik balik bagi kita semua untuk mempersiapkan kepulangan yang husnul khotimah. Sebelum kita menutup majelis digital ini, saya ingin menyapa batin sahabat semuanya dengan penuh kehangatan. Dari belahan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala mana sajakah Anda saat ini sedang duduk tenang menyimak untayan nasihat ini. Silahkan tuliskan nama kota dan daerah asal tempat Anda berdiri saat ini di kolom komentar di bawah, agar kita saling mengenal dalam ikatan tali ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Mari kita hiasi dan penuhi kolom komentar di bawah video ini sekarang juga dengan mengetikkan 1 bait untayan kalimat selawat terbaik yang paling Anda cintai untuk baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tepat setelah salawat agung itu Anda cantumkan, tuliskan 1 baris doa yang paling jujur dari dalam jiwa Anda. 1 hajat paling besar atau doa yang paling membuat hati Anda merasa tenang sepanjang hidup yang paling Anda senangi seumur hidup Anda di atas bumi ini. Mari kita kumpulkan ribuan doa tersebut di bawah sana. Kita saling membaca doa saudara seiman kita dan mengetikkan kata amin untuk mengaminkan doa satu sama lain dengan penuh ketulusan hati. Siapa tahu di antara ribuan lisan hamba yang membaca dan mengetikkan kata amin di kolom komentar nanti, ada 1 lisan hamba yang sangat soleh dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doanya langsung melesat menembus langit tanpa hijab penghalang, sehingga doa dan hajat besar Anda dikabulkan secara kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing sisa usia kita dalam ketaatan dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.